Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diberikan kemudahan dan diberikan manfaat ilmu. Amin. Pada part kali ini kita akan mempelajari tentang susunan sistem syaraf pusat, yaitu bagian dari struktur sumsum tulang belakang. Oke. Pertama, kita akan membahas dan melihat mengenai teknik dan arah dari neuroanatomis. Hal ini nanti untuk memperjelas kita memahami alur dan fungsi dari sumsum tulang belakang tersebut. Neuron tersusun sangat rapat sehingga akson dan dendrit saling menjalin dengan rumit. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang disebut dengan neuron dan anatomi dari neuron itu sendiri. Jadi sudah terbayang ya bagaimana bentuk dari neuron itu. Selanjutnya, arah dalam sistem cerebral vertebrata berarti susunan sistem syarafnya pada manusia atau pada makhluk yang bertulang belakang, maka di situ orientasinya adalah adanya sumsum tulang belakang. Nah, sistem syaraf pada vertebrata memiliki 3 sumbu. Yang pertama, anterior posterior, kemudian dorsal ventral, kemudian yang ketiga adalah medial lateral. Nah, bagaimana penjelasan antara anterior, dorsal, medial? Kita akan lihat ke slide selanjutnya. 3 sumbu sistem syaraf pada vertebrata. Yang pertama adalah anterior posterior. Anterior berarti arahnya bersumber dari ke arah ujung hidung. Berarti anterior ini posisinya ada di depan. Kemudian posterior adalah di ujung ekor. Berarti sumbu anterior posterior ini menjalar dari arah hidung hingga ke ujung ekor atau tulang belakang yang paling bawah. Nah, sumbu yang kedua adalah dorsal ventral. Sumbu dorsal menjelaskan arah dari permukaan punggung atau puncak kepala atau ubun-ubun, kemudian ventral ke arah permukaan dada atau bagian dasar kepala. Berarti kalau dilihat arahnya, maka dorsal ventral ini adalah dari belakang ke depan. Kemudian arah yang ketiga adalah medial lateral. Medial berarti arah dari sistem syaraf tersebut merupakan ke arah garis tengah, berarti dari luar ke arah garis tengah. Kemudian pada lateral, arahnya adalah ke arah bagian samping atau lateral, samping tubuh. Kalau kita perhatikan pada gambar, di situ yang pertama adalah gambar kucing. Kalau medial berarti arahnya dari luar ke dalam atau ke dalam tengah tubuh. Berkebalikan, kalau arah dari lateral berarti sumbernya dari tengah kemudian ke luar atau ke samping tubuh. Pada manusia juga memiliki sistem 3 sumbu arah neuroanatomik. Hal ini mengubah hemisfer cerebral kita dalam kaitannya dengan punggung dan batang otak. Istilahnya adalah proximal distal, yaitu istilah arah lain yang juga lazim digunakan. Proximal berarti arahnya dekat dengan CNS atau Central Nervous System. CNS ini otak ya. Kemudian yang kedua distal
berarti arahnya menjauh dari central nervous system. Sumsum tulang belakang secara fungsi bekerja secara sadar dan tidak sadar. Artinya bekerja secara otomatis maupun juga secara disadari. Sumsum tulang belakang yang bekerja dengan sadar diatur oleh otak. Jadi, kerja dari sumsum tulang belakang ini diperintahkan oleh otak, gitu ya, melalui syaraf yang sadar. Sementara sistem syaraf yang tidak sadar atau bekerja secara otonom ini tidak diatur oleh otak seperti denyut jantung, sistem pencernaan, sekresi keringat, gerak peristetik usus, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan ya, apabila syaraf-syaraf otonom seperti denyut jantung, sistem syaraf, dan lain sebagainya ini bila diatur oleh syaraf yang secara sadar, maka saat kita sedang tertidur, kondisi dari gerak dari organ-organ dalam ini juga menjadi beristirahat. Nah, ini amat sangat berbahaya sekali ya. Fungsi sumsum tulang belakang menghubungkan sistem syaraf tepi ke otak. Jadi, informasi yang ada di luar tubuh kemudian dialirkan atau ditransmisikan dari syaraf tepi menuju otak ini melalui sumsum tulang belakang. Informasi melalui neuron sensori ditransmisikan dengan bantuan interneuron atau impuls saraf dari dan ke otak. Artinya dari ini berarti dari otak keluar, kalau ke otak berarti dari luar ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang juga memungkinkan jalan terpendek dari gerak refleks, sehingga sumsum tulang belakang juga biasa disebut syaraf refleks. Nah, gerakan-gerakan refleks yang sering kita lakukan ini ternyata mereka ini sistem kerjanya diatur oleh sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang juga bekerja seperti operator, artinya dia membantu otak berkomunikasi dengan bagian-bagian berbeda dari tubuh dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita bahas 5 bagian utama pada otak. Dalam embrio vertebrata, jaringan yang bekerja menjadi CNS atau menjadi sistem syaraf pusat dapat dikenali dengan tube atau pembuluh berisi cairan. Indikasi pertama dari otak yang sedang berkembang adalah 3 benjolan di ujung anterior pembuluh. Nah, kalau kita lihat ilustrasi penggambarannya pada bentuk embrio di awal-awal masa kehamilan atau trimester pertama, 3 bulan pertama, maka bentuk dari janin itu adalah seperti bentuk kecebong gitu ya, kayak ada benjolan di bagian kepala dan kemudian hanya ekor saja. Nah, benjolan tersebut inilah yang menjadi calon dari otak. 3 benjolan tersebut berkembang menjadi forebrain, midbrain, dan hindbrain. Artinya forebrain ini otak depan, midbrain otak tengah, dan hindbrain adalah otak belakang. Sebelum lahir, ketiga benjolan awal di dalam pembuluh neural itu menjadi 5 bagian. Benjolan utama depan tumbuh menjadi 2 benjolan, kemudian begitu juga dengan benjolan otak belakang. Dari anterior ke posterior, ke 5 benjolan, bagian otak yang berkembang pada saat bayi dilahirkan. Nah, selanjutnya kita bahas dari struktur utama otak manusia ya. Nah, tadi ya di awal tadi dijelaskan bahwa pada awal mula masa embrio otak dibagi menjadi 3 bagian, ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar tersebut. Bagian otak
depan, otak tengah, dan otak belakang. Pembagian utama pada otak. Otak depan terdiri dari dua bagian, yaitu telencephalon dan diencephalon. Kemudian pada otak tengah terdiri dari mesencephalon, kemudian otak belakang, metencephalon, dan mielencephalon. Subdivisi dari anatomi otak. Pada divisi utama, yaitu otak depan, ventrikelnya atau bagiannya ada ventrikel ini belahan ya, belahan lateral, ada belahan ketiga, kemudian subdivisinya telencephalon, kemudian struktur terpenting dari telencephalon ada korteks cerebrum, basal ganglia, juga sistem limbik. Sementara ventrikel ketiga dengan subdivisi diencephalon, maka struktur terpentingnya adalah talamus dan hipotalamus. Pada subdivisi otak tengah, ventrikelnya ada aquaduk dan juga cerebrum. Subdivisinya mesencephalon, struktur terpenting dari mesencephalon adalah tectum dan tegmentum. Kemudian yang ketiga, divisi otak belakang, ventrikelnya adalah ventrikel keempat, subdivisinya metencephalon dan mielencephalon. Pada metencephalon, struktur terpenting adalah cerebellum dan pons. Kemudian mielencephalon adalah medulla oblongata. Nah, kita bisa lihat ya pada struktur otak. Nah, serabut-serabut hijau ini yang terlihat ini adalah bentuk dari regenerasi sel-sel pada syaraf otak. Nah, bagian otak depan dikenal juga sebagai frontal lobe. Kemudian bagian tengah adalah parietal lobe. Ini bagian otak atas yang dekat dengan ubun-ubun. Kemudian bagian belakang adalah oksipital. Kemudian bagian samping yang dekat dengan telinga adalah otak temporal atau temporal lobe. Dan kemudian otak yang belakang atau disebut sebagai dengan otak kecil adalah cerebellum. Dan kemudian yang paling bawah yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang adalah medulla oblongata. Bahasan yang pertama yaitu mielencephalon. Kita pelajari dari yang paling belakang ya. Mielencephalon adalah bagian otak paling posterior. Posterior adalah paling belakang ya. Dikenal dengan medulla. Medulla ini sebagai lintasan yang membawa sinyal-sinyal antara bagian otak lain dan tubuh. Jadi medulla ini yang menghubungkan informasi baik dari otak ke tubuh maupun dari tubuh ke otak. Perspektif psikologis melihat bahwa terjadi reticular formation, kadang disebut juga reticular activating system. Bagian ini adalah berperan sebagai rangsangan. Pada nuklei formasi retikuler terlibat dalam fungsi tidur, atensi, gerakan, memelihara otot, berbagai refleks kardio, kemudian sirkulatorik dan respiratorik. Jadi, fungsi-fungsi dari medulla adalah sebagai nuklei formasi retikuler ya, yang mana di situ mengatur fungsi tidur, kemudian atensi ini memberikan perhatian gitu ya, gerakan, kemudian pemeliharaan otot, serta berbagai refleks-refleks kardio, serta sirkulatori dan respiratori. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya.
Medula berarti pada bagian bawah ini, medula oblongata atau brainstem, batang otak nih, yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Bagian selanjutnya adalah metencephalon. Metencephalon berisi trek dan formasi retikuler. Strukturnya membentuk tonjolan, yaitu pons di permukaan batang otak, dan juga bagian utama lainnya adalah cerebellum. Ini otak belakangnya. Cerebellum adalah struktur besar yang berkonvolasi atau berlekuk-lekuk di permukaan dorsal batang otak. Cerebellum fungsinya adalah mengontrol fungsi sensori motor. Jadi sensori motor ini gerakan gitu ya, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan gerakan maupun fungsi-fungsi sensor dalam tubuh. Ketika terjadi kerusakan pada cerebellum, maka individu ini akan mengalami kesulitan mengadaptasi gerak sesuai dengan kondisi dan juga defisit kognitif. Defisit kognitif ini berarti kemampuan dalam ingatan. Penurunan kemampuan dalam ingatan. Bagian otak selanjutnya adalah otak tengah atau mesencephalon. Pada mesencephalon ini, dia memiliki dua bagian, yaitu tectum dan tegmentum. Tectum adalah bagian atap atau permukaan dorsal otak tengah, terdiri dari dua pasang benjolan atau kolikuli atau bukit kecil. Kemudian pasangan posteriornya adalah inferior kolikuli, yang mana inferior kolikuli ini mengatur fungsi pendengaran. Pasangan anteriornya atau pasangan bagian depannya adalah superior kolikuli atau fungsi visual. Pada vertebrata yang rendah, mesencephalon ini memiliki fungsi sebagai optik dari tectum. Selanjutnya adalah tegmentum, bagian dari mesencephalon yang letaknya ventral terhadap tectum. Selain formasi reticular tract, juga berisi 3 struktur warna-warni, diantaranya adalah periaqueductal gray, kemudian substantia nigra, juga red nucleus. Periaqueductal gray ini memperantarai efek analgesik, yaitu mengurangi rasa sakit. Contohnya adalah karena obat-obatan. Oke. Selanjutnya adalah substantia nigra dan red nucleus. Bagian ini adalah bagian komponen penting pada sensori motor. Selanjutnya adalah diencephalon, terdiri dari talamus dan hipotalamus. Diencephalon ini merupakan struktur besar 2 lobus, yang mana bagian puncak batang otak, lokasinya adalah bagian puncak batang otak. Talamus terdiri dari banyak pasangan nuklei yang berbeda. Sebagian besar terproyeksi ke korteks. Sebagiannya adalah sensory relay nuklei. Nuklei ini berfungsi sebagai nuklei pemancar indera, yaitu menerima sinyal reseptor sensori, kemudian memprosesnya, selanjutnya mentransmisikan ke daerah sensori yang sesuai. Pada lateral geniculate nuclei, medial geniculate nuclei, dan ventral posterior nuclei ini menjadi stasiun pemancar sistem visual
auditori, dan somatosensori. Perlu diketahui dan dipahami bahwasanya indera visual, indera auditori maupun indera yang lainnya hanyalah bersifat sebagai penangkap informasi atau penangkap sinyal. Sementara kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari informasi indera tersebut dilakukan oleh otak. Di antaranya di sini adalah stasiun pemancar sistem visual, auditori, dan somatosensori, yaitu pada diencephalon. Nah, pada diencephalon ini jalurnya bukanlah jalur satu arah. Artinya, mereka menerima sinyal feedback dari daerah-daerah korteks kemana mereka berproyeksi. Jadi, arah dari sistem syaraf ini yaitu memancarkan informasi yang didapatkan ke seluruh bagian otak. Selanjutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus berlokasi di bawah talamus anterior. Berproses penting dalam pengaturan perilaku yang termotivasi, artinya dorongan-dorongan pada manusia atau pada individu. Efek yang diberikan seperti melepaskan hormon dari pituitary gland atau glandula, kelenjar di bawah otak yang menjuntai darinya di permukaan ventral otak. Artinya perilaku termotivasi ini misalnya seperti keinginan untuk makan, kemudian keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi dorongan yang ada di dalam diri individu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Ini yang bekerja atau yang mendorong adalah hipotalamus. Struktur lain di permukaan inferior hipotalamus yaitu ada optic chiasm dan mammillary bodies. Pada optic chiasm ini merupakan titik-titik yang syaraf optik dari masing-masing mata bergabung jadi satu. Sementara mammillary bodies adalah dianggap sebagai bagian dari hipotalamus yang berlokasi di permukaan inferior hipotalamus persis di belakang pituitari. Nanti kepada kalian semua untuk memahami fungsi-fungsi ini mungkin kalian nanti bisa mendownload atau mencari gambar dari otak sehingga kalian bisa membayangkan lokasi dan fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Selanjutnya adalah telencephalon. Telencephalon ini merupakan bagian terbesar otak manusia yang memperantarai fungsi paling kompleks pada otak. Telencephalon juga menginisiasi gerakan yang disengaja, menginterpretasi input sensori, memperantarai proses kognitif yang kompleks seperti belajar, berbicara, dan juga mengatasi masalah. Pada telencephalon, bagian-bagiannya ada korteks cerebral, visura utama, gyrus utama, 4 lobus, sistem limbik, basal ganglia, dan juga commissura cerebral. Bagian pertama adalah korteks cerebral. Korteks cerebral ini merupakan lapisan jaringan penutup hemisfer. Bentuknya berlekuk-lekuk atau konvolasi. Konvolasi berefek pada bertambahnya banyaknya korteks cerebral tanpa menambah volume otak secara keseluruhan. Besarnya kortikal juga berkaitan dengan ukuran tubuh. Sementara besarnya kortikal ini tidak berkaitan dengan kapasitas intelektual pada spesies tertentu. Lekukan besar pada korteks yang berkonvolasi disebut visura atau celah dan lekukan yang kecil disebut sulci. Visura terbesar pada otak ini disebut longitudinal visura. Trek yang menghubungkan kedua hemisfer yaitu pada cerebral commissura. Kemudian, commissura cerebral terbesar adalah corpus callosum
Corpus callosum ini merupakan landmark utama di permukaan lateral masing-masing hemisfer yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu visura sentral dan visura lateral. Bagian visura hemisfer atau belahan otak ini terdapat 4 lobe, yaitu lobus frontal, kemudian lobus parietal, ketiga lobus temporal, dan 4 adalah lobus occipital. Pada gyrus sendiri merupakan punggung bukit dan bumbungan antara visura dan sulci yang terbagi menjadi 3. Gyrus presentral, kemudian gyrus postsentral, serta gyrus temporal superior. Fungsi utama lobus occipital adalah menganalisis input visual untuk menuntun perilaku. Sementara gyrus postsentral adalah menganalisis sensasi tubuh seperti perabaan. Sementara posterior lobus parietal ini mempersepsi lokasi objek dan tubuh kita dalam mengarahkan perhatian. Pada korteks, masing-masing lobus temporal memiliki 3 bidang fungsional umum. Yang pertama, gyrus temporal superior yang fungsinya mengatur pendengaran dan bahasa. Kemudian korteks temporal inferior fungsinya mengidentifikasi pola-pola visual yang kompleks. Kemudian yang ketiga, medial korteks temporal yang berfungsi penting bagi jenis-jenis ingatan tertentu. Fungsi lobus frontal. Gyrus presental dan korteks frontal yang bersebelahan ini mengatur fungsi motorik. Pada korteks frontal yang terletak di anterior korteks motorik melakukan fungsi kognitif yang kompleks seperti merencanakan urut-urutan respon, mengevaluasi perilaku, dan juga mengukur signifikansi perilaku orang lain. 90% korteks cerebral pada manusia adalah neurokorteks. Artinya, korteks itu adalah korteks lapisan 6 dari evolusi yang relatif belum lama. Artinya, semakin berkembang dari masa postnatal hingga si individu tersebut dewasa. Selanjutnya adalah hipokampus. Salah satu daerah penting pada korteks yang bukan neokorteks. Memiliki 3 lapisan utama terletak di sudut medial korteks cerebral. Ini ya hipokampus ya, yang gambarnya warnanya hijau ini, yang bukan neurokorteks. Jadi neurokorteks ini adalah bentuk dari otak yang warnanya putih itu ya. Selanjutnya sistem limbik merupakan sirkuit midline structure yang memutari talamus. Terlibat dalam regulasi perilaku termotivasi termasuk fleeing, melarikan diri ini ya. Jadi pada saat dia mengalami situasi yang mengancam. Kemudian feeding, keinginan untuk makan, fighting, keinginan untuk melawan situasi yang mengancam, dan sexual behavior atau perilaku seksual. Jadi yang mengatur kesemuanya ini adalah sistem limbik. Bagian utama sistem limbik ada amigdala, phoenix, cingulate cortex, dan septum. Basal ganglia berperan dalam pelaksanaan respon motorik yang disengaja. Pada penyakit Parkinson, gangguan yang ditandai dengan rigiditas atau kekakuan, tremor, dan juga miskin gerakan yang disengaja, ini berkaitan dengan memburuknya jalur pada basal ganglia. Biopsikolog tertarik pada nukleus accumbens. Bagian nukleus accumbens ini adalah bagian lain dari basal ganglia. Nukleus accumbens ini diperkirakan berperan dalam efek rewarding obat-obatan adiktif dan juga reinforcers lainnya. Jadi fungsi otak yang kemudian dirusak karena faktor-faktor obat-obatan dan
narkoba ini jalur yang dipengaruhi adalah bagian nukleus accumbens. Baik, demikianlah penjelasan materi struktur utama otak pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi melalui grup WhatsApp ya. Assalamualaikum.